Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala ni'amillah, sholatan wa salaman, daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kekhalifahan Abbasiyah masa 100 tahun pertama. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aceh Taufik. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Untuk pemateri kedua dilanjut oleh Arya Fathurrahman. Untuk pemateri ketiga yaitu Muhammad Fadilah Asyari. Untuk pemateri terakhir ataupun pemateri keempat yaitu oleh Imam Ammarullah. Sejarah Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga untuk meneruskan Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 566 sampai tahun 652. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah. Dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi, Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Revolusi Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad. Berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat, pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan Mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas al-Sofah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Dilanjut kepada pemateri kedua yaitu Arya Fathurrahman. Masa-masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Periode pertama, pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua, pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi,
Masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi, masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain. Akan tetapi, kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba melanjutkan materi tentang puncak kemajuan dinasti Abbasiyah pada 100 tahun pertama, yaitu puncak keemasan kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama itu Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mu'tasim, yang keenam Al-Watsiq, yang ketujuh Al-Mutawakkil. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuhnya Khalifahan Abbasiyah. Runtuhnya Khalifah Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Faktor pertama, persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun, dalam prosesnya orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Adapun faktor kedua, kemerosotan ekonomi. Meski sempat bergelima kekayaan, Khalifah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapat terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Adapun faktor ketiga, Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Faktor keempat, serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 2000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir Khalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad